mengapa mereka selalu menghinaku? Apa sebenarnya kesalahanku kepada mereka? Tolong berhenti mengikutiku. Jangan mengikutiku. Aku tidak mau kamu ikut campur dengan urusanku. Jadi tolong pergi dari sini. Lepaskan tanganku ini. Kamu sama sekali nggak punya hak untuk membantuku lepas dari hinaan mereka. Tapi apa kamu pikir kamu pantas diperlakukan seperti itu? Dan mengapa kamu hanya diam saja? Itu sama sekali bukanlah urusanmu. Kumohon, biarkan aku pergi. Tolong, tolong. Karena apa yang terjadi dalam kehidupanku, itu semua bukanlah urusan kamu. Kenapa sih? Kenapa mereka selalu menjatuhkan aku dengan cara hinaan itu? Kan banyak mahasiswa lain di kampus yang bisa mereka ganggu. Tetapi kenapa harus aku? Stella dan Dion sama saja. Aku pikir Dion tidak seperti Stella yang suka menghina orang lain. Tapi dengan sikapnya yang sama sekali gak bisa berkutik di depan Stella, membuatku yakin kalau dia sama saja dengannya. Pris, aku masuk ya. Kamu nggak apa-apa kan, Pris? Reva. Sabar, Pris. Kalau dengan menangis kamu bisa melupakan kejadian di kampus tadi, menangislah, Pris. Menangislah sekeras-kerasnya, sampai kamu lega kembali. Reva. Reva. Sepi banget sih tanpa Priska. Meskipun terkadang dia suka mengeluh, tapi setidaknya jika ada Priska, aku bisa tertawa dan bisa merasa nyaman saat berada di kampus. Kamu temannya Priska Ayunda kan? Iya, Bu. Terus kemana dia? Saya tidak melihatnya. Priska lagi sakit, Bu Freshfir. Sakit. Padahal ada hal penting yang ingin saya katakan padanya. Baiklah kalau begitu, sampaikan salam saya padanya jika kamu bertemu dengannya ya. Baik, Bu Freshfir. Berbicara dengan Bu Freshfir, rasanya jantung ini mau copot. Priska, kamu menghubungkanku dengan orang-orang yang gak pengen ku kenal. Hei, kamu temannya si Pri itu kan? Apa hak kamu menyebut temanku itu sebagai Pri? Maksud kamu Pri Udik kan? Ah, bukan. Aku tidak punya alasan untuk mengatakan hal itu. Ah, sudahlah. Kamu dan Stella sama saja, selalu menyakiti perasaan sahabatku si Priska. Oh, jadi namanya Priska. Jangan sok baik deh. Kamu sudah membuat temanku itu sakit, jadi aku malas berbicara dengan kamu. Tunggu dulu, Priska sakit? Bukan urusan kamu. Kamu temannya Priska kan? Tadi aku dengar kalau Priska sedang sakit. Apa itu benar? Bukan urusan kamu. Itu juga adalah urusanku, karena Priska adalah mentor pembuatan tesisku. Jadi tolong, aku bisa ikut denganmu untuk bertemu dengannya kan? Benar juga sih. Kalau sampai Bu Freshfir tahu kalau aku tidak mengizinkannya bertemu dengan Priska, maka habislah aku. Baik, ayo. Terima kasih. Priska, aku masuk ya. Ayo Kak, mari masuk. Aduh, ngapain sih Reva pakai ajak-ajak Axel segala datang kemari? Aduh, mana aku belum cuci muka lagi. Dan sejak kemarin aku kan belum mandi. Hai, malunya, malu. Reva, kamu kok ada-ada aja sih? Pris, kamu udah baik kan gak? Ini, Kak Axel datang untuk menjengukmu.
Aku nunggu di luar ya. Kamu baik-baik saja kan? Menurut kamu? Menurut aku, kamu akan baik-baik saja. Jangan sok tahu deh. Terserah kamu mau mengatakan apa. Tapi semalaman aku berpikir kalau kamu harus terus merasa baik-baik saja. Jangan sok peduli deh. Aku mulai sekarang harus sok peduli karena kamu adalah mentorku. Jika kamu merasa baik-baik saja, maka tesisku juga akan cepat selesai. Betul kan? Terserah. Coba aku cek. Aduh, badan kamu panas banget. Kita harus segera ke rumah sakit. Gak perlu. Sebentar lagi pasti akan baikan. Aku nggak butuh jawaban kamu. Sekarang juga kita ke rumah sakit. Priska, tangan kamu sakit ya diinfus seperti ini. Ya iyalah Rev. Sakit banget tahu. Yang sabar ya Pris. Untung saja Axel ikut ke kontrakan untuk jengukin kamu. Jadinya kita bisa membawamu ke rumah sakit. Axel baik ya? Cie, ada yang lagi terpesona nih. Enggak lah Pris. Axel itu sepertinya suka sama kamu. Jadi aku nggak punya perasaan apa-apa. Kata dokter, besok pagi kamu sudah bisa balik ke rumah. Makasih ya, Kak Axel Wijaya. Iya, sama-sama junior sekaligus mentorku, Priska Ayunda.